langit luas Samudra Pasifik, pada tahun-tahun terakhir Perang Dunia Kedua, terjadi sesuatu yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. Bukan sekadar pertempuran antara kapal dan pesawat, bukan hanya adu strategi antara dua kekuatan besar, melainkan keputusan mengerikan untuk menjadikan manusia sebagai senjata. Inilah kisah tentang kamikaze. Pada awal perang, Jepang adalah kekuatan yang menakutkan. Armada mereka bergerak cepat, menaklukkan wilayah demi wilayah di Asia dan Pasifik. Pada 7 Desember 1941, Angkatan Laut Jepang secara mendadak menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii. Serangan yang terjadi pukul 07.55 pagi itu melumpuhkan 8 kapal tempur Amerika Serikat, menewaskan lebih dari 2.400 orang, dan memicu masuknya Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia Kedua. Serangan ini mengejutkan dunia dan mengubah arah sejarah global. Setelah keberhasilannya dalam serangan Pearl Harbor tersebut, armada Jepang bergerak cepat memperluas kekuasaannya di Asia dan Pasifik. Hampir tak ada yang mampu menghentikan laju mereka. Namun di balik layar, Amerika Serikat diam-diam mulai membaca pola strategi musuhnya. Melalui keberhasilan memecahkan kode rahasia Jepang, Angkatan Laut Amerika Serikat akhirnya mengetahui rencana besar musuh. Serangan terhadap sebuah pulau kecil namun sangat strategis, yakni Pulau Midway. Pulau ini merupakan kunci untuk menguasai Pasifik Tengah, dan Jepang berencana menjadikannya sebagai jebakan guna menghancurkan sisa armada Amerika Serikat. Namun Amerika Serikat tidak tinggal diam. Di bawah komando Panglima tertinggi Amerika Serikat di kawasan Pasifik, Chester William Nimitz, disusunlah sebuah strategi penyergapan. 3 kapal induk, USS Enterprise, USS Hornet, dan USS Yorktown, dikerahkan secara diam-diam menuju posisi strategis, menanti saat yang tepat untuk melancarkan serangan. Pada 4 Juni 1942, fajar menyingsing di atas Samudra Pasifik. Armada Jepang di bawah pimpinan Isoroku Yamamoto melancarkan serangan udara pertama ke Midway. Pesawat-pesawat Jepang menggempur pangkalan Amerika di pulau itu, namun tidak berhasil melumpuhkan pertahanan sepenuhnya. Sementara itu, pesawat-pesawat Amerika yang lepas landas dari kapal induk, mereka menghadapi perlawanan sengit. Banyak yang gugur sebelum mencapai sasaran. Meski demikian, keberanian mereka membuka jalan bagi gelombang serangan berikutnya. Lalu, dalam sebuah momen yang mengubah jalannya perang, keberuntungan berpihak pada Amerika Serikat. Ketika pesawat-pesawat Jepang sedang mengisi bahan bakar dan mempersenjatai ulang di dek kapal induk, skuadron pengebom tukik Amerika tiba-tiba muncul di langit. Dalam hitungan menit, 3 kapal induk Jepang, Akagi, Kaga, dan Soryu, dilalap api. Beberapa jam kemudian, Hiryu menyusul tenggelam. 4 kapal induk Jepang, tulang punggung kekuatan laut mereka, hancur hanya dalam 1 hari. Pertempuran memang belum sepenuhnya usai, tetapi hasilnya sudah tak terelakkan. Jepang kehilangan banyak pilot berpengalaman yang sulit tergantikan, sementara Amerika Serikat berhasil mempertahankan kekuatan utamanya. Pada 7 Juni 1942, pertempuran Midway resmi berakhir. Kemenangan ini menjadi titik balik besar dalam Perang Pasifik. Untuk pertama kalinya sejak Pearl Harbor, Jepang dipaksa mundur dan kehilangan inisiatif. Sejak saat itu, Amerika Serikat beralih dari posisi bertahan menjadi ofensif. Amerika Serikat perlahan namun pasti mengambil alih kendali melalui serangkaian serangan di kawasan Pasifik. Pulau demi pulau jatuh ke tangan mereka, jalur logistik Jepang terputus, kapal-kapalnya tenggelam, dan yang paling menentukan, para pilot terbaik Jepang gugur satu persatu. Menjelang tahun 1944, Jepang bukan lagi kekuatan yang menyerang, melainkan negara yang bertahan mati-matian. Dalam kondisi terdesak inilah muncul sebuah gagasan ekstrim. Jika mereka tidak bisa menang dengan cara biasa, maka mereka akan bertempur dengan cara yang tidak biasa.
Seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, Takijiro Onishi, mengusulkan sesuatu yang mengubah arah perang. Ia menyarankan pembentukan unit khusus, pasukan yang tidak kembali dari misi. Para pilot muda akan diterbangkan langsung menuju kapal musuh dan menabrakkan pesawat mereka sendiri. Tidak ada rencana pulang, tidak ada penyelamatan. Hanya satu tujuan, menghancurkan target dengan nyawa sebagai harga. Nama yang dipilih adalah Kamikaze, angin ilahi. Sebuah nama yang diambil dari legenda kuno ketika badai besar pernah menyelamatkan Jepang dari invasi Mongol berabad-abad sebelumnya. Kini, angin itu bukan lagi badai, melainkan manusia. Serangan kamikaze pertama terjadi dalam pertempuran Teluk Leyte. Di sana, dunia menyaksikan sesuatu yang mengejutkan. Pesawat Jepang meluncur lurus ke arah kapal Amerika, tidak menghindar, tidak berbelok, tidak ragu. Dan ketika mereka menghantam, ledakan besar pun terjadi. Salah satu korban pertama adalah kapal induk pengawal USS Saint Louis yang tenggelam setelah dihantam langsung. Bagi Amerika, ini bukan sekadar serangan baru. Ini adalah jenis ancaman yang tidak bisa diprediksi dengan logika biasa. Namun yang paling menggetarkan bukanlah ledakannya, melainkan siapa yang berada di dalam kokpit. Sebagian besar pilot kamikaze adalah pemuda. Usia mereka seringkali belum genap 20 tahun. Mahasiswa, pelajar, kadet dengan pelatihan singkat. Secara resmi, mereka adalah sukarelawan. Namun dalam kenyataan, pilihan itu tidak sesederhana ya atau tidak. Mereka dihadapkan pada formulir, apakah Anda bersedia menjadi bagian dari unit serangan khusus? Pilihan jawabannya tampak bebas, namun tekanan dari atasan, budaya, dan rasa malu membuat hampir tidak ada yang berani menolak. Menolak berarti dianggap tidak setia. Menolak berarti mempermalukan keluarga. Menolak hampir tidak mungkin. Pelatihan mereka cepat, terlalu cepat. Mereka diajarkan cara lepas landas, cara mengarahkan pesawat ke target, cara menukik. Namun ada satu hal yang tidak diajarkan, cara mendarat. Karena memang itu tidak diperlukan. Sebelum berangkat ada ritual. Para pilot mengenakan ikat kepala putih, hachimaki, simbol keberanian. Mereka meminum sake bersama, berfoto untuk terakhir kalinya. Dan yang paling menyayat, mereka menulis surat perpisahan. Dalam surat-surat itu, tidak semua berisi keberanian. Banyak yang mengungkapkan ketakutan, kerinduan pada ibu, harapan untuk hidup lebih lama. Namun tetap saja, mereka naik ke pesawat dan terbang menuju kematian. Cara serangan kamikaze sederhana tapi mematikan. Pesawat diisi bahan bakar penuh dan bom seberat ratusan kilogram. Mereka terbang rendah, menghindari radar. Lalu ketika target terlihat, mereka menukik tajam. Dalam hitungan detik, pesawat, pilot, dan bom menyatu menjadi satu ledakan besar. Puncak dari semua ini terjadi dalam pertempuran Okinawa. Disinilah kamikaze digunakan secara besar-besaran. Langit dipenuhi pesawat bunuh diri. Laut dipenuhi kapal yang terbakar. Lebih dari 1.000 serangan dilancarkan. Hari itu, langit kelabu menyelimuti Okinawa ketika pada 1 April 1945, gelombang pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat mendarat di pantainya. Hari itu menjadi awal dari pertempuran Okinawa, sebuah bab terakhir yang brutal dalam Perang Dunia Kedua. Awalnya pendaratan berjalan relatif tanpa perlawanan, berarti sebuah keheningan yang ternyata menipu. Tak lama kemudian, suara perang pecah dari perbukitan. Pasukan tentara Kekaisaran Jepang telah menyiapkan pertahanan berlapis di gua-gua dan bunker tersembunyi. Dari sanalah mereka melancarkan serangan tanpa henti. Dentuman artileri, tembakan senapan mesin, dan gelegar bom mengubah lanskap pulau menjadi lautan lumpur bercampur darah. Hari demi hari berlalu dalam hujan, asap, dan teriakan. Pasukan Amerika bergerak perlahan, menghadapi perlawanan sengit yang tidak memberi ruang untuk mundur. Setiap meter tanah harus dibayar mahal.
Sementara itu, tentara Jepang bertahan dengan doktrin tanpa menyerah. Banyak dari mereka memilih bertempur hingga akhir. Namun yang paling menderita adalah warga sipil. Terjebak di antara dua kekuatan besar, mereka bersembunyi di gua-gua sempit, hidup dalam ketakutan dan kekurangan. Banyak yang menjadi korban langsung pertempuran, kelaparan, atau bahkan bunuh diri massal akibat propaganda perang yang menyesatkan. Ketika pertempuran akhirnya mereda pada 22 Juni 1945, Okinawa telah berubah menjadi lanskap kehancuran yang nyaris tak dikenali. Kemenangan yang diraih datang dengan harga yang sangat mahal. Lebih dari 12.000 tentara Amerika tewas, sementara puluhan ribu lainnya mengalami luka-luka. Di pihak Jepang sekitar 77.000 hingga lebih dari 100.000 prajurit gugur dan ribuan lainnya berakhir sebagai tawanan perang. Namun yang paling memilukan adalah nasib warga sipil. Sekitar 100.000 hingga 150.000 orang kehilangan nyawa di tanah mereka sendiri. Di lautan sekitar Okinawa, pertempuran meninggalkan jejak kehancuran yang tak kalah besar. Kapal induk USS Bismarck Sea tenggelam, USS Omae Bay hancur, USS Enterprise mengalami kerusakan berat, dan USS Franklin nyaris musnah dengan ratusan korban. Serangan kamikaze membuktikan satu hal yang mengerikan. Bahkan raksasa baja pun bisa dilumpuhkan oleh satu pesawat yang menukik tanpa ragu. Namun efektivitas ini dibayar mahal. Sekitar 3.800 pilot Jepang tewas dalam misi bunuh diri tersebut. Di pihak sekutu, lebih dari 7.000 pelaut kehilangan nyawa, ribuan lainnya terluka, ratusan kapal rusak, dan puluhan tenggelam. Secara taktis, kamikaze memberikan dampak nyata di medan perang. Akan tetapi secara strategis, serangan ini tidak mampu membalikan keadaan.
Amerika Serikat tetap melaju, memperkuat pertahanan dengan radar yang lebih canggih, patroli udara yang semakin ketat, serta penempatan kapal-kapal khusus di garis depan untuk mendeteksi serangan lebih awal. Meski begitu, tidak semua ancaman bisa dicegah, dan satu serangan yang berhasil menembus pertahanan sudah cukup untuk menimbulkan kehancuran besar. Menjelang akhir perang, Jepang semakin terdesak dan mengembangkan berbagai senjata bunuh diri lainnya. Torpedo berawak Kaiten, perahu peledak Shinyo, hingga pesawat roket Oka, semuanya dirancang dengan satu tujuan yang sama: menyerang tanpa kembali. Ini mencerminkan betapa putus asanya situasi yang dihadapi. Ketika perang usai, yang tersisa bukanlah kedamaian yang menenangkan, melainkan kesunyian yang syarat duka. Pertempuran Okinawa menjadi simbol betapa dahsyatnya harga sebuah konflik. Tidak hanya bagi mereka yang mengangkat senjata, tetapi juga bagi mereka yang tidak pernah memilih untuk terlibat. Akhir dari semua ini datang secara mendadak dan mengguncang dunia. Dua ledakan besar di Hiroshima dan Nagasaki memaksa Jepang menghadapi kenyataan yang tak terelakkan. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah dan bersama itu berakhirlah era kamikaze. Kini, kisah kamikaze tidak lagi semata dipandang sebagai simbol keberanian. Di Jepang modern, mereka lebih sering dikenang sebagai korban dari zamannya. Generasi muda yang tidak diberi pilihan selain mengorbankan diri. Di balik setiap pesawat yang jatuh, tersimpan mimpi-mimpi yang tak pernah terwujud dan kehidupan yang terhenti terlalu dini. Langit Pasifik hari ini telah kembali tenang, tanpa bayang-bayang pesawat yang menukik menuju kehancuran. Namun jejak sejarah itu tetap ada, mengingatkan bahwa dalam perang, manusia bisa didorong hingga batas paling ekstrem, di mana keberanian dan keputusasaan bertemu dalam satu titik yang sama. Dan dari titik itulah kamikaze lahir.